Hari yang kelabu untuk Rahman. Pembalasan anak laki-lakiku. Part 15. Pov Rahman. Betapa senangnya hatiku hari ini, aku seperti merasa terlahir kembali dengan semua anganku. Bagaimana tidak, Maya membelikan aku mobil keluaran terbaru. Mobil yang selama ini aku impikan akhirnya bisa kudapatkan tanpa harus bekerja keras. Tidak salah memang keputusanku meninggalkan anak-anak dan si Aini, karena setelah aku pergi dari hidup mereka, hidupku menjadi lebih baik lagi. Ini kali perdana dalam hidup aku mempunyai mobil pribadi sendiri, walaupun mobil ini bukan atas namaku tapi aku sangat bahagia. Aku duduk di belakang setir mobil, melihat diriku di spion depan. Ternyata wajah tampan ini mampu membuat setiap wanita luluh, aku tersenyum sinis mengingat semua yang aku miliki sekarang. Saatnya pamer, aku akan berangkat kerja hari ini. Aku pergi lebih cepat dari biasanya, aku juga sudah menceritakan sama rekan kantor jika hari ini aku akan membeli mobil. Mereka pasti akan iri melihat kesuksesanku. Deder, saat sedang di perjalanan, ponselku beberapa kali berdering. Aku memutuskan untuk menepi sebentar untuk menerima panggilan dari Maya. Telat sedikit, nanti dia akan marah. Halo, sayang, ucapku ketika panggilan sudah terhubung. Mas, kamu di mana? Tanya Maya. Ini aku lagi di jalan, mau ke kantor. Kenapa, sayang? Tanyaku balik. Gini, Mas, mobilnya Yuda mogok lagi. Bisa nggak kamu jemput dia terus anterin dia ke kampus? Tanya Maya, pertanyaan dia seketika membuat moodku hilang. Baru juga senang karena dapat hadiah mobil, sekarang malah mobilku yang mahal ini dipakai buat jemput si anak berandalan itu. Mas, kamu denger nggak sih? Bentak Maya yang membuatku tersentak kaget. Iya sayang. Aku denger kok, terus dia di mana sekarang? Tanyaku dengan suara yang terdengar santai. Padahal aku sedang merasa sangat jengkel. Dia katanya udah jalan duluan sama temannya ke kampus, ucap Maya lagi yang membuat keningku berkerut. Tadi nyuruh jemput, sekarang malah Yuda udah berangkat sama temannya. Jadi kenapa aku harus menjemputnya lagi, dia kan udah berangkat sama temannya, tolakku cepat. Enak saja jemput-jemput, memangnya aku supir apa? Mobil dia mogok, jadi kamu bukan jemput dia. Ambil kunci mobilnya Yuda, terus kasih sama orang bengkel langganan. Biar mereka yang urus, jangan lupa kamu tanya sama Yuda di mana mobilnya ditinggal, jelas Maya panjang lebar. Aku hanya bisa menarik nafas panjang, pasrah dengan segala keadaan yang ada. Iya, ini aku juga lagi otu ke kantor, ucapku malas. Kamu harus baik-baikin dia, Mas. Biar dia bisa nerima kamu sebagai ayah sambungnya, lanjut Maya lagi. Malas sekali rasanya jika harus berakting kalau aku suka sama anak berandalan itu. Tapi demi Maya, demi harta dan hidupku enak mau tidak mau aku harus bisa beradaptasi dengan keadaan. Iya, kamu tenang aja. Aku pasti bisa ngambil hatinya Yuda, kayak kamu ngambil hatiku, gombalku pada Maya. Kamu bisa aja, ya udah. Sana cepat pergi, aku mau kerja, ucap Maya menyudahi percakapan kami melalui telepon. Aku segera melanjutkan perjalanan ke kantor, sekalian mengambil kunci mobilnya Yuda. Katanya Yuda menungguku di daerah sini, tapi mana ya, gumamku sambil menyetir dan melihat-lihat keberadaannya Yuda. Nah, itu dia, aku melihat Yuda sedang berdiri di tepi jalan sambil melambai ke arah mobilku. Ada temannya juga yang sedang menemaninya untuk menungguku, sepertinya aku familiar dengan wajah temannya itu. Tapi aku tidak bisa melihat dengan jelas karena dia memakai helm. Aku menepikan mobil dan segera turun agar tidak terlambat ke kantor. Bisa rugi aku kalau rekan-rekan kerjaku tidak melihat mobil baruku. Begitu aku menutup pintu mobil dan berjalan menuju ke arah Yuda, aku terkesiap melihat siapa yang sedang bersama dengan Yuda. Ali, untuk apa dia di sini? Dan kenapa dia terlihat begitu akrab dengan Yuda, apakah mereka berteman? Ini pasti rencana dia untuk menghancurkan hubunganku dengan Maya. Woi, bengong aja. Sini, teriak Yuda yang terlihat kesal karena aku menghentikan langkahku. Kurang ajar ini anak, berani-beraninya dia membentakku di depan Ali seperti ini. Bisa-bisa hilang harga diriku jika Ali melihat perlakuan Yuda padaku, dia pasti akan menceritakan semuanya pada Aini dan mereka akan menertawakanku. Aku dan Yuda sedikit bertengkar karena dia memaksa mengambil mobilku yang keren ini. Sedangkan mobil dia yang rusak itu malah diberikan untukku, dasar anak sek. Sesekali aku melihat ke arah Ali yang menonton kami bertengkar, dia hanya tersenyum melihatku dicaci oleh Yuda. Bukannya membela ayahnya, tapi dia malah tersenyum melihat aku dicaci oleh orang lain. Lo mau nebeng atau pergi sendiri?
Tanya Yuda pada Ali setelah dia berhasil merebut kunci mobilku. Aku pakai motorku aja, kamu duluan aja nggak apa-apa, jawab Ali santai pada Yuda. Ya udah, bro, gue duluan ya, makasih tumpangannya. Nanti malam gue hubungi lagi, kita nongkrong bareng, ujar Yuda yang dibalas anggukan oleh Ali. Kemudian Yuda langsung pergi meninggalkan aku dan Ali. Dia benar-benar tidak sopan, sama sekali tidak menghargaiku sebagai ayah sambungnya. Setelah Yuda pergi, aku baru teringat jika tasku ketinggalan di dalam mobil. Itu berarti dompetku juga ketinggalan di sana, mana aku tidak punya uang lagi di saku. Yuda juga tidak mengatakan di mana dia meninggalkan mobilnya yang mogok itu. Aku melihat Ali sudah bersiap-siap untuk pergi, tanpa berpikir panjang aku segera mencegahnya. Siapa tahu aku bisa sekalian ke kantor dengan Ali. Kamu mau kemana? Tanyaku pada Ali yang sudah menghidupkan mesin motornya. Kerja, jawab Ali acuh. Ayah, ikut nebeng ya. Ucapku pelan, sebenarnya aku sangat malu meminta bantuannya lagi. Tapi harus gimana lagi, mau naik taksi atau ojek saja aku sudah tidak punya uang. Motor ini tidak bisa dinaikin sama orang lain, selain keluarga, ucap Ali dengan senyum sinisnya. Tapi bagaimanapun kan aku ayah kalian, hanya saja jangan sampai orang lain tahu, ucapku sambil melihat ke arah lain. Sungguh aku sangat malu. Tahu aku juga tidak ingin terlambat ke kantor, bisa-bisa aku jadi pengangguran lagi jika dipecat. Ayah saya sudah meninggal, jangan ganggu saya, ketus Ali. Tanpa memperdulikan aku, dia langsung pergi meninggalkan aku sendirian. Ali tunggu. Aku berteriak-teriak memanggil Ali, tapi dia tidak mempedulikan dan melesat dengan motornya. Anak kurang ajar, makiku. Sekarang, aku tidak punya pilihan lain selain harus berjalan kaki ke kantor. Untungnya kantorku tidak terlalu jauh lagi dari sini. Aku akan pasrah saja jika nanti akan dimarahi oleh kepala, daripada aku dipecat mending kena marah. Rahman, kamu dipanggil tuh. Ke ruangan, bos, ucap rekan kerjaku. Baru saja rasanya kakiku patah karena jauh berjalan. Belum lagi pekerjaan yang menumpuk di atas meja kerjaku, sebenarnya aku tidak begitu mengerti tentang dunia marketing. Karena ini bukan duniaku itu tentang mesin, mekanik, tapi sayangnya Maya tidak memperbolehkan aku membuka usahaku sendiri dengan modalnya. Karena dia takut aku akan mengkhianatinya seperti aku meninggalkan Aini. Sekarang, Maya malah memaksaku untuk bekerja sebagai karyawan di sini. Kira-kira kenapa ya? Tanyaku. Gak tahu, kali aja kena omel lagi. Kerjaan kamu kan berantakan, ucapnya lagi sambil melenggang pergi ke meja kerjanya. Aku sesekali melirik ke arah Ali, kebetulan di dalam satu ruangan ini ada 10 meja kerja untuk karyawan. Ruangan ini khusus untuk karyawan bagian marketing, jadi otomatis aku harus satu ruangan dengan Ali. Dia sama sekali tidak pernah bicara padaku, jika ada sesuatu hal yang ingin disampaikan dia akan berbicara seadanya saja. Aku pun bergegas pergi menuju ke ruang kepala, mungkin aku akan diomeli habis-habisan kali ini. Karena dari kemarin aku selalu salah saat membuat laporan penjualan. Tok tok tok. Permisi, aku membuka pintu dan segera masuk ke dalam. Tapi di sana tidak ada siapa-siapa, hanya ada aku yang berdiri masih memegang kenop pintu. Karena aku merasa tadi memang dipanggil, lebih baik aku memang menunggunya di sini saja. Aku pun duduk di sofa yang ada di ruangan ini, ternyata ruangan ini sangat nyaman dan bagus. Kenapa Maya tidak memintaku agar menjadi salah satu kepala bagian di kantor ini ya? Seharusnya dia memintaku untuk menjadi kepala staf, bulannya jadi karyawan biasa. Tok tok tok. Klek, terdengar suara pintu terbuka, aku segera melihat siapa yang datang. Betapa aku sangat tercengang ketika melihat siapa yang datang, aku seketika berdiri dan melihatnya dengan tatapan tidak suka. Rahman, apa kabar? Tanyanya padaku sambil mengulurkan tangannya. Kamu ngapain di sini? Tanyaku balik tanpa menjawab pertanyaannya apalagi menerima uluran tangannya. Aku, di sini. Aku tahu. Kamu pasti kerja di sini juga ya, bagian apa? Potongku, dan kembali duduk di kursi. Iya, kamu di sini kerjanya udah lama. Tanyanya lagi sambil mengusap-usap tangannya yang basah pada celana yang dia pakai. Udah, gak usah basa-basi. Aku di sini memang kerja sebagai karyawan, tapi sebentar lagi aku pasti akan dipromosikan jadi kepala staf, jawabku angkuh. Handoko hanya tersenyum mendengar aku bicara seperti tadi. Dia pasti merasa sangat rendah sekarang, lihat saja penampilannya. Dia hanya memakai celana training dan baju kaos yang kuperkirakan harganya puluhan ribu. Kamu di sini kerja bagian gudang, ya?
Aku lihat pakaianmu sangat tidak formal, ejekku lagi sambil tersenyum sini, sengaja aku melihatnya dari atas sampai ke bawah, biar dia tahu posisinya di sini. Kamu jangan selalu memandang rendah aku, Rahman. Karena aku tahu semenjak dulu kamu selalu bermain curang, hardiknya padaku. Aku hanya bisa tersenyum miring mengingat semua kejadian puluhan tahun yang lalu. Sebenarnya Handoko ini sahabatku dari kecil, kami selalu bermain bersama sepanjang hari. Dia berasal dari keluarga kaya raya, dari kecil aku yang punya kehidupan ekonomi rendah membuat ayah Handoko menyekolahkan aku sampai tamat SMA. Namun, saat itu semua hal memihak pada Handoko. Aini, wanita yang paling aku cintai malah memilih Handoko sebagai calon suaminya dibandingkan aku. Mungkin karena aku anak orang miskin, makanya dia sama sekali tidak menganggapku ada. Tapi karena memang nasib baik masih memihak padaku, orang tua Handoko tidak memperbolehkan Handoko menikah muda. Karena orang tuanya mengharapkan Handoko untuk melanjutkan kuliahnya di kota. Terpaksa Aini dan Handoko terpisah karena keadaan. Tapi hubungan mereka masih tetap berjalan, malah Handoko sering menitipkan surat untuk Aini padaku. Tentu saja itu membuatku punya kesempatan untuk mendekati Aini. Semua surat yang dititipkan pada oleh Handoko, aku buang ke sungai. Saat itu, Aini yang sedang kalut karena tidak mendapat kabar dari Handoko membuatku semakin banyak kesempatan untuk menghiburnya. Apalagi saat itu Aini sedang mengandung buah cintanya dengan Handoko, dia menangis frustasi karena takut tidak akan ada yang mau bertanggung jawab. Saat itu, orang tua Aini sangat marah dan bahkan ayah Aini memukul Aini dengan membabi buta. Karena ayahnya sangat malu dengan perbuatan anak perempuan satu-satunya. Aku yang saat itu berada di rumahnya Aini, tidak sanggup melihat Aini dipukul hampir mati. Segera mengajukan diri untuk menggantikan Handoko, aku akan bertanggung jawab atas bayi yang dikandung oleh Aini. Tentu saja aku sangat senang, karena dengan mudah aku mendapatkan Aini. Bayangkan saja, aku menikahi dia tanpa mahar dan juga embel-embel uang masa depan. Kami juga diberikan rumah warisan orang tuanya Aini. Kabar kehamilan Aini, tentu saja Handoko tidak tahu. Karena waktu itu, hanya aku dan orang tua Aini yang mengetahuinya. Sejak saat itu, aku mengirim surat untuk Handoko agar dia tidak lagi mengganggu aku dan Aini. Karena aku bilang jika Aini tidak sanggup lagi menunggu Handoko kembali. Gila, gumam Handoko yang melihatku senyum-senyum sendiri. Kamu bilang apa tadi? Hah, Bentakku pada Handoko. Enak saja bilang jika aku gila, kamu mau aku suruh pecat sama bos di sini. Asal kamu tahu ya Handoko, bos di sini itu sahabat istriku. Dia bisa saja menyuruh temannya memecatmu, bentakku lagi. Silahkan, ucap Handoko santai. Oke, lihat saja jika Pak David masuk, ucapku gagap karena aku sendiri tidak yakin dengan ucapanku sendiri. Aku sudah tahu semuanya, Rahman, desis Handoko yang menatapku dengan mata elangnya. Mata yang diwariskan pada anaknya. Apa maksudmu? Tanyaku balik. Apa Handoko sudah tahu jika Aini dulu pernah mengandung anaknya? Tidak bisa, aku tidak rela jika Ali anak kesayanganku diambil oleh dia. Aku sudah tahu semua yang kamu lakukan pada Aini. Kamu meninggalkan dia dan anak-anak, kamu sudah gila memang, hardik Handoko marah. Syukurlah, dia tidak tahu yang sebenarnya terjadi. Hahaha, terserah aku dong mau ngapain. Kalau memang kamu ingin Aini lagi, silahkan. Aku jamin dia tidak akan mau kembali sama kamu, ujarku meremehkan. Kamu, ucapan Handoko tiba-tiba terhenti karena Pak David masuk ke dalam ruangan. Dia melihat ke arahku dan juga ke arah Handoko. Mungkin dia bingung kenapa pegawai gudang ada di sini. Maaf, Pak, tadi katanya Bapak manggil saya, ada apa ya? Tanyaku pada Pak David yang masih berdiri setelah menutup pintu. Pak Handoko, kenapa di sini? Silahkan duduk Pak, ucap Pak David pada Handoko tanpa memperdulikan aku yang menyapanya. Tidak apa-apa, saya tadi kebetulan dari gudang. Ingin mengecek produksi, jadi sekalian kesini karena laporan yang saya terima tidak balance dengan jumlah produksinya, ucap Handoko sambil duduk-duduk di sofa yang kududuki tadi. Aku hanya bisa menggaruk tengkukku yang tidak gatal, Handoko hanya staf gudang, kenapa dia malah dipanggil Pak oleh Pak David? Kebetulan sekali, saya sengaja memanggil dia ke sini karena laporan itu dia yang buat, ucap Pak David yang menunjuk ke arahku. Aku hanya bisa meneguk ludah yang terasa kering, padahal hawa di dalam ruangan ini sangat dingin. Tapi saat ini yang aku rasakan sangat panas dan gerah. Sebenarnya, dia siapa ya Pak? Tanyaku hati-hati pada Pak David sambil menunjuk ke arah Handoko.
Karena yang aku dengar kabar dulu, ayahnya Handoko mengalami kebangkrutan karena ditipu oleh rekan kerjanya. Tidak mungkin Handoko bisa menyelesaikan kuliahnya tanpa dana dari orang tuanya yang sudah bangkrut. Kamu tidak tahu siapa dia. Dia pemilik perusahaan ini, dan ini hanya perusahaan cabang bagian produksi, jawab Pak David yang membuat seluruh sendi kaku.